Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulilladzi ja'ala minas shaimin wal qaimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin wa ba'du. Hadirin saudaraku yang berbahagia, ini baru tumben pertama kali kajian habis asar. Biasanya kajian pada zuhur. Masya Allah, ini adalah bid'ah baru. Bid'ah baru, tapi bid'ah hasanah insya Allah ya. Satu hal yang baik ya. Hadirin, sore ini kita akan berkaji tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah terkait dalam rangka untuk menjaga persatuan kesatuan bangsa atau kondusivitas bangsa kita. Begini, sering kita mendengar kata-kata akidah. Ini pengajian ini mungkin nggak bisa hanya sekali sebetulnya kajian akidah karena banyak sebetulnya materinya. Tapi dasarnya gini, ketika kita bicara akidah, ada hal mendasar kita pahami. Akidah itu apa sih maknanya? Akidah itu dari kata akada akdun. Makanya kalau orang nikah namanya akad nikah. Apa akad nikah? Mempersatukan, mengikat, gitu ya. Mengikat dua orang, laki-laki dan perempuan. Jadi akidah itu secara bahasa dari kata akad itu artinya adalah ikatan. Jadi akidah itu ikatan. Biasa orang menyebut dengan akidah itu tauhid, gitu ya. Berarti kita mengikatkan diri kita kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Doa yang kita baca tadi, yang imam baca tadi, ada kata-kata Allahumma inna nas'aluka imanan daiman. Dan titik-titik cuma ada yakinan shadiqah. Itu hampir sama dengan ini. Kata iman, yakin. Karena ketika kita bicara akidah, berarti kita berbicara tentang keyakinan. Ketika kita bicara tentang keyakinan, berarti kita bicara tentang iman. Iman itu kepercayaan, akidah keyakinan. Seseorang yang berakidah tauhid berarti dia secara bahasa dia mengikatkan batinnya, mengikatkan dirinya kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Itu secara bahasa seperti gampangnya. Oleh karena itu akan terasa aneh misalnya ketika orang-orang atau kita sudah berakidah tauhid, tapi kok di antara kita nggak bisa bersatu, aneh jadinya. Gitu. Padahal kita sudah mengikatkan diri kita untuk mengesahkan Allah, sudah mengikatkan diri kita dalam satu ikatan yang kokoh, dalam satu ikatan yang luar biasa. Tapi kenapa kok di antara kita masih susah bersatunya itu ya? Nah ini teman-teman sekalian bahagia. Itu pertanyaan mendasar. Oleh karena itu kalau kita buka sejarah dalam kondisi bangsa kita ini, sebenarnya mau tidak mau, setuju tidak setuju, yang menjaga kesatuan, yang menjaga persatuan kita, negara kita ini, itu adalah agama Islam, umat Islam yang mau tidak mau, setuju tidak setuju saya mengatakan akidahnya akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan akidah yang lain. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah inilah yang menjaga kesatuan bangsa ini. Kenapa demikian? Karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah punya ciri. Ya, salah satu cirinya ialah akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu at-tawassut dia. Dia moderat dia. Bahkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak mudah mengkafirkan seseorang hanya gara-gara orang itu melakukan perbuatan dosa. Itu penting. Diulangi. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah sebelum bicara tentang pengertiannya. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah ialah akidah yang tidak mudah mengkafirkan seorang muslim ketika orang muslim itu melakukan satu perbuatan dosa. Enggak seperti itu. Gitu ya. Tidak langsung mengatakan orang ini enggak puasa, tiba-tiba mengatakan kafir loh. Enggak seperti itu, gitu ya. Makanya kajian-kajian fikih kalau kita mengupas tentang hukum Islam itu terkait dengan jahada, yaitu mengingkari. Itu ada dua, apakah dia mengingkari dengan hati atau karena mengingkari karena rasa malas. Contoh misalnya kita Al-Fiqhul Manhaji al-Madzhab Syafi'i ketika mengupas bab tentang puasa. Bagaimana hukum orang yang tidak berpuasa? Dikupas di sana. Orang tidak berpuasa misalnya ketika dia hatinya masih meyakini puasa wajib. Hatinya masih meyakini puasa Ramadan wajib. Hanya dia tidak
berpuasa, itu enggak serta-merta kita katakan kafir dia. Tapi dia katakan muslim atau mukmin fasik. Fasik bukan kafir. Tetapi ketika ada orang sudah tidak meyakini puasa wajib, gitu ya, puasa Ramadan wajib atas dirinya, barulah dikatakan faqad kafara dia. Barulah dia dikatakan kafir karena sudah keluar daripada salah satu rukun Islam. Seperti itu. Oleh karena itu teman-teman, kajian kita sore ini jadi penting rasanya supaya kita memahami tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Apa sih aswaja itu? Ahlus Sunnah itu? Ahlus Sunnah dikata ahlun. Ahlun itu adalah keluarga. Ya, keluarga atau pengikut, kadang-kadang artikannya itu ahlun. Sunnah itu yang mengikuti sunnah Nabi. Wal Jamaah itu adalah yang besar, yang banyak kelompokan, atau biasa disebut dengan sawadul azam, kelompok besar. Ya, secara garis besar saya nggak akan mungkin menyampaikan materi saya ini secara keseluruhan. Dikatakan oleh Abdul Fadl Abdusy Asy-Syakur ketika beliau menuju Ahlussunnah ialah apa Ahlussunnah wal Jamaah alladzina lazimu sunnatan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tariqat sahabah fil aqaid adiniyah wal amal badaniyah wal akhlaq al-qalbiyah. Ahlussunnah wal Jamaah ialah orang-orang yang selalu mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan praktik para sahabatnya dalam masalah akidah, amal lahiriah dan akhlak hati. Ini prinsipnya 3. Mengikuti dalam masalah akidah, dalam masalah amal lahiriah itu fikihnya, dan juga punya akhlak hatinya. Artinya apa? Ahlussunnah wal Jamaah mereka yang mengikuti ulama-ulama salaf. Tolong bedakan antara ulama salaf dengan kelompok-kelompok, mohon maaf, dengan tidak mengurangi, dengan tidak takzim pada mereka, bahwasanya kadang-kadang ada kelompok-kelompok sekarang ini yang mohon maaf dalam kacamata kita adalah kelompok khawarij. Kelompok khawarij, kelompok yang mudah sekali mengatakan seorang muslim, seorang mukmin ketika melakukan perbuatan dosa dikatakan dia kafir. Ketika dia melakukan satu perbuatan yang tidak sesuai dengan perintah Nabi misalnya, serta merta dikatakan kafir dia, keluar Islam. Enggak begitu saudara berbahagia. Gitu ya. Saya mengatakan bahwasanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah akidah yang tetap meyakini Allah Subhanahu wa taala dengan segala sifat-sifatnya yang mungkin ketika kita masih kecil belajar dulu yang kita kenal dengan nama akidah Asy'ariyah, akidah Maturidiyah. Bahkan sempat kita hafal sifat-sifatnya dulu. Masih ingat, masih kecil dulu. Yaitu sifat 20. Masih hafal enggak kira-kira? Halo. Masih hafal enggak? Hah? Udah lupa semua. ya wujud qidam baqo gitu kan, mukhalafatul hawadisi qiyamu binafsihi, terus wadaniyah kudrah iroda, kan gitu. Lupa ya Allah, kasihan ya teman-teman hadis berbahagia. Itu akidah pokok sebetulnya dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah wal Maturidiyah. Harus kita ingat betul. Ya, cuma teman-teman sebelah kadang-kadang teman-teman yang selalu menyalahkan, selalu mengatakan apakah iya sifat Allahnya 20? Enggak. Sifat 20 itu yang kita katakan sifat wajib itu adalah sifat yang mampu secara akli ya, itu kita jangkau. Bukan berarti sifat Allahnya 20, tidak. Sifat Allah ya banyak. Sifat 20 hanya sebagian, tetapi itulah yang secara hukum akal kita mampu untuk menjangkaunya. Gitu. Sifat wujud, mohon maaf, akal mengatakan sifat wujud, nggak mungkin Allah nggak ada, kan begitu. Kalau Allah nggak ada, berarti nggak ada sifatnya, gitu. Pertama, yang kedua wujud qidam, pastilah sesuatu yang dikatakan Allah itu ada lebih dahulu, nggak mungkin Allah ada kemudian. Kalau Allah ada kemudian namanya makhluk, kan begitu. Itu kajiannya begitu. Jadi nggak serta-merta mengatakan oh, kok sifat Allah kok cuma 20, nggak begitu bro. Gitu ya, nggak begitu. Kajiannya panjang. Itu hanya sifat-sifat yang boleh dikatakan secara akal kita bisa menjangkaunya. Ya 20 itu. Tetapi dari sifat-sifat 20 bisa melahirkan sifat-sifat yang lainnya berkembang, begitu ya. Ya, aduh, kadang-kadang heran juga saya. Ya begitulah. Kalau saya belajar dulu sama guru saya, alhamdulillah saya bahasa bersyukur karena saya mengaji kitab Jawahir Tauhid sama Syekh Fawaz An-Namar. Itu guru saya dalam bidang akidah. Syekh Fawaz An-Namar itu sekarang adalah imam besar Masjid Jami Umawi Damaskus Suriah. Ya, itu guru saya di bidang akidah. Ya, alhamdulillah, oh luar biasa. Ya, tidak semata seperti gitu ya. Oke. Itu Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, ciri-cirinya saya nggak makan semuanya. Langsung aja masuk ke ciri-cirinya.
Cara berpikir aswaja, ini yang penting. Cara berpikir aswaja. Apa? Yang pertama at-tawassut. Cara berpikir aswaja itu tawassut, tengah-tengah, sedang-sedang. Ya, dalam bahasa sekarang namanya moderat lah ya. Ya moderat. Ukurannya apa? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata liyatakunu syuhada 'alan nas wa yakun rasul 'alaikum wa yakun rasul 'alaikum syahida. Artinya apa? Rasul ya, Rasulullah. Auzubillahi min dzalik, salah baca. Hadirin, demikianlah kami jadikan kalian sebagai ummatan wasata, umat yang tengah-tengah. Ini. Hadirin, kalau kita menjadi umatan wasata, umatan yang tengah-tengah, pola pikir kita juga tengah-tengah. Pola pikir kita jangan ekstrim. Pola pikir kita jangan radikal. Nah, radikal itulah pola pikir yang sedikit-sedikit, mohon maaf sekali lagi. Ciri-ciri radikal ialah orang yang mudah sekali mengkafirkan orang lain. Hati-hati itu. Ciri radikal ialah orang yang mudah sekali mengkafirkan orang lain. Kalau sudah mengkafirkan orang lain secara mudah, itu nanti akan meningkat pada pemahaman yang lebih keras lagi. Yang saya khawatirkan masih pada kelompok teroris dia. Karena ketika orang sudah dikatakan kafir, berarti nanti akan masuk pada benak dirinya bahwasanya orang kafir layak dibunuh. Na'udzubillahi min dzalik. Kita nggak seperti itu. Kita tawasul tengah-tengah, nggak seperti itu. Kita modern karena kita hidup berbangsa, bernegara. Ya. Makanya begini. Di dalam kebangsaan kita ini, dalam Indonesiaan ini, saya ingin mengatakan begini. Antum itu ketika berinteraksi dengan agama yang lain, apakah memandang agamanya? Contoh gampang kayak ginilah. Ada orang nyebrang, saya berikan contoh. Ada orang nyebrang nih, dia matanya buta. Antum tolong nggak? Tolong nggak? Tolong. Nanya nggak agamanya? Tanya dulu, Mas, agamanya apa? Saya nggak Islam, nggak nolong, enggak kan? Pasti kita tolong. Itulah Islam yang luar biasa. Itulah Islam yang selamat dan menyelamatkan. Itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang kehadirannya itu mendatangkan kedamaian, bukan justru mendatangkan permusuhan. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu akidah Islam sejatinya sesungguhnya. Makanya pola pikir tawassut dia itu moderat, dia itu tengah-tengah, dia itu bisa bergaul di mana saja tanpa mudah, tidak terpengaruh dengan pola pikir yang radikal dan juga yang ekstrim. Na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua tawazun. Apa tawazun? Tawazun itu adalah begini. Seimbang. Seimbang banyak nanti kerjanya. Seimbang menggunakan dari akal sama dari nakli. Itu kajian dan fikih nanti. Ya. Tidak leterleks ansik. Artinya ketika memandang dalil, ketika memandang nas Al-Quran, tidak memanainya secara apa adanya. Tetapi dia membutuhkan kepada indikator-indikator lainnya sehingga menghasilkan satu hukum tertentu. Ya, dia menggunakan akalnya. Ya, dalil akli sama seimbangnya. Dia menggunakannya. Meskipun nanti satu kesempatan ketika dalil nakli ada secara qat'i, maka al-naqlu muqaddam al-akli. Anakal dalil akli, dalil Al-Quran sama hadis lebih diutamakan dibandingkan akal. Tetapi ketika belum ada akal, berusaha memahami dalil-dalil yang ada di Al-Quran sama nas. Oleh karena itu Al-Qidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak terjatuh pada pemahaman letres apa yang tersurat seperti itu, tetapi mencoba memahaminya tentang ayat Al-Quran, hadis Nabi, sehingga mereka bisa menggambar istinbat hukum. Contoh begini. Ini kadang-kadang candaan saya nih, ini candaan saya. Kadang-kadang ada orang begini, kalau orang ya mengartikan Al-Quran secara telak, itu ketika tidak memahami ayat-ayat yang lainnya, itu akan terjatuh pada pemahaman yang keliru. Contoh, ada ayat misalnya, ini contoh candaan saja buat kita berpikir ya. Fa amma man thaqulat bawazinuh, maka amma adapun man orang thaqulat berat mawazinuh timbangannya, fahuwa maka dia fi di dalam isyatin kehidupan radiyah yang dapat ridho, artinya mendapat masuk surga. Siapa yang berat timbangannya? Secara telak yang berat timbangannya siapa? Halo, ente berat timbangannya ente. Berat timbangannya dia. Ente dapat timbangannya. Apa begitu? Kan tidak. Ya kan? Itu butuh
penafsiran, butuh yang namanya syarah, penjelasan. Tidak serta-merta kita mengatakan bahwasanya orang yang berat timbangannya tiba-tiba masuk surga. Berat timbangannya bukan berat timbangan badannya. Kalau patokannya berat timbangannya, aneh masuk aneh masuk neraka sama imam kita tadi. Wa ammaman khaffat mawazinu wa ummuhu wa ma adraka ma. Wah, masalah enggak gitu. Itu kalau contoh contoh seperti itu. Tidak sedikit ayat Al-Qur'an yang apabila kita memahami seperti itu akan jatuh pada pemahaman yang keliru. Oleh karena itu, akidah Ahlussunnah wal Jamaah ketika memahami ayat-ayat Al-Qur'an yang mutasyabihat, itu makanya mereka pakai dua pendekatan. Pendekatan yang pertama namanya tafwid, pendekatan kedua namanya ta'wil. Tafwid sudah serahkan pada Allah maknanya. Ayat-ayat terkait dengan yadullah, tangan Allah. Apakah Allah punya tangan? Wallahu a'lam. Kembali kepada Allah, tafwid namanya. Tapi ada mengatakan ta'wil, yadullah bisa bermakna kekuasaan. Nah kayak gitu, dia mentakwilkan. Gitu ya. Itu namanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah ada teman-teman kita yang kadang-kadang, mohon maaf, teman-teman sebelah lah ya, yang memahami Allah Subhanahu wa taala secara mujassimah, secara antropomorfisme, memahami sifat-sifat Tuhan itu sebagaimana apa adanya. Jadi ketika Allah melihat, ya Allah melihat. Ketika Allah turun dari langit ke dunia sepertiga malam, Allah tuh turun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau Allah turun ke langit dunia, kan gitu ya enggak? Zatnya turun. Kalau kita kan bukan zatnya, tapi rahmatnya yang turun, bukan zatnya Allah. Itu contoh kayak gitu, ya. Saya mengatakan akidah Ahlussunnah itu mentakwilkannya sampai seperti itu. Dalam rangka apa? At-tanzih amma la yaliku bihi, mensucikan Allah dari hal yang tidak pantas kita sandarkan buat dirinya. Enggak pantas, masa Allah sih. Misalnya apa namanya? Ala arsistawa misalnya, dapatkan di YouTube itu. Kalau antum dengarkan di YouTube itu, Allah bersemayam di atas arsy. Nah, sekarang masalahnya apakah Allah punya kursi? Hah? Apakah Allah bertempat? Ya kan nggak mungkin Allah bertempat. Kalau Allah bertempat berarti tempatnya lebih gede dibandingkan, mohon maaf kan gitu kurang lebih. Iya enggak? Saya ulangi. Kalau Allah bertempat berarti tempatnya lebih besar dibandingkan Allahnya, kan nggak begitu. Makanya maknanya nggak seperti, artinya meliputi, menaungi, begitu maknanya. Itu namanya takwil, gitu loh. Ya. Makanya kalau kita ngaji akidah Ahlussunnah wal Jamaah kita aman jadinya. Ya, enggak jatuh pada pemahaman yang mudah apa tadi? Yang antropomorfisme, akidah yang apa namanya? Mujassimah, yang menjasmanikan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Gitu ya. Oke. Allah melihat, bagaimana? Allah alam sudah. Ya enggak, ya enggak. Jadi itu perlu takwil, kadang-kadang perlu tafwid dalam kajian-kajian akidahnya. Yang berikutnya apa? Yang penting ialah ada yang namanya i'tidal. I'tidal itu artinya apa? Akidah Ahlussunnah wal Jamaah itulah mereka berbuat adil. Ya. Dalam konsep kebangsaan begini. Saya langsung masuk pada konsep kebangsaan. Dalam fikih dulu penting. Dalam masalah fikih, terlepas apakah antum setuju atau tidak, pemahaman saya, dan saya bagi guru kita, ketika kita bicara fikih dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, dalam kelompok Ahlussunnah wal Jamaah itu mohon maaf itu tetap bermazhab, saya ingin mengatakan, ya. Pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah bermazhab, bukan tidak bermazhab. Asy-Syaikh Dr. Syekh Muhammad Al-Buti mengatakan salah bukunya bahwasanya Allah mazhabiyah akhtar bid'ah, malah beliau mengatakan gerakan yang tidak bermazhab itu justru adalah bid'ah yang paling bid'ah. Bid'ah yang paling bid'ah kata beliau. Kenapa? Karena zaman sahabat juga bermazhab. Zaman Rasul jelas Rasulullah SAW. Tapi ketika zaman sahabat mereka bermazhab. Mazhab siapa? Mazhab kepada sahabat-sahabat besar. Karena tidak semua para sahabat itu punya ilmu, alim. Enggak semuanya begitu. Dari sekian ribuan sahabat hanya beberapa gelintir orang yang bisa dikatakan punya kemampuan untuk mengambil istinbat hukum. Kepada mereka lah para sahabat-sahabat yang tidak punya ilmu bertanya. Kepada siapa? Umar bin Khattab, pada Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, Abdullah bin Mas'ud. Ketika mereka bertanya, maka secara bahasa mereka bermazhab karena mengambil pendapat sahabat yang lain, begitu loh.
Begitu pula ketika tabi'in, begitu tabi'in, semua bermazhab. Dan dengan bermazhab insya Allah kita lebih aman dibandingkan, mohon maaf, dengan slogan-slogan yang terdengar indah, tetapi kalau kita kurang memahaminya bisa salah paham. Apa? Yaitu kembali kepada Al-Quran dan hadis. Itu kan slogannya indah. Sekarang saya tanya sama antum, apakah antum bisa kembali pada Al-Quran sama hadis? Bisa memahaminya? Halo? Bisa paham nggak? Kita nggak bisa serta-merta baca Al-Quran langsung paham, baca hadis langsung paham. Itu butuh penjelasan. Siapa menjelaskan? Halo? Siapa menjelaskan? Ulama-ulama. Nah ketika kita ikut ulama berarti otomatis kita bermazhab, kan begitu. Cuman guru-guru kita rata-rata mazhab Syafi'i, makanya mazhabnya Syafi'i, begitu loh. Logikanya begitu logikanya. Enggak bisa antum tiba-tiba udah kembali pada Al-Quran sama sunnah, repot urusannya. Contoh yang hadis Nabi. Ini kalau antum baca terjemahan saja ya. Laisa minna man lam yataqunna bil Quran misalnya. Bukanlah kelompokku orang-orang yang baca Al-Qur'annya enggak baik, enggak bagus. Rasulullah mengatakan bukanlah kelompokku, laisa minna, bukan termasuk kelompok kami orang-orang yang baca Al-Qur'an tidak bagus. Sekarang saya tanya sama antum. Antum baca Quran bagus enggak? Halo. Bagus enggak baca Qurannya? Jujur. Boro-boro bagus, kadang-kadang masih beletetan. Ya enggak? Apa kita mengatakan mereka yang tidak bagus baca Al-Qur'annya kemudian dikatakan bukan umat Muhammad? Kan tidak. Makanya ulama syarah, selamat kita. Ai laisa min khair ummatina, bukan umatku yang terbaik dalam baca Al-Qur'an. Begitu kajiannya. Aman kan? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu nafsi. Enggak, tidak beriman kalian kalau tidak mencintai saudara kalian seperti mencintai diri sendiri. Sekarang saya tanya sama antum, apa ada di antara kita yang bisa mencintai orang lain seperti diri kita sendiri? Halo, ada nggak? Mencintai orang lain seperti mencintai dirinya? Bisa? Jujur? Bisa nggak? Nggak bisa kan? Berarti belum? Loh, jelas hadisnya, layu minu, tidak beriman. Nah kita nggak begitu pemahamannya. Kita butuh guru, butuh ulama menjelaskan. La yu'minu la yu'minu imanan kamila, yang imannya belum sempurna. Begitu kajiannya. Jadi kita iman kita belum, tapi kita masih beri aman nggak enak lah. Lah itulah guru-guru kita kayak gitu ya. Nah, jadi ketika kita bermazhab kita lebih selamat. Seperti antum beli gado-gado gampangnya. Ya enggak? Antum beli gado-gado, kata tukang gado-gado, ini mas kacangnya numpuk sendiri, ini kangkungnya, ini. Apa beli gado-gado enak kalau udah jadi? Kemudian udah jadi. Nah ulama-ulama mazhab membuat satu struktur keilmuan fikihnya, ya kan? Dalam buku sudah jadi, tinggal kita pelajari, kita baca. Jangan sangka ketika bermazhab kemudian tidak ikut Al-Qur'an sama hadis. Enggak. Justru dengan bermazhab kita lebih dekat pada pemahaman Al-Qur'an sama hadis. Kenapa? Karena kita ikut guru-guru kita, yang mana guru-guru kita itu lebih mumpuni pemahaman keislamannya, lebih hebat dia dibandingkan diri kita. Kecuali kalau kita sudah mujtahid. Kita kan belum mujtahid. Hatta saya pun masih baca kitab, baca lagi, baca menurutnya. Kenapa? Karena kita belum mampu, ilmu kita seperti itu. Makanya ikut guru, aman. Halo, gitu ya. Jangan dikit-dikit, enggak boleh. Aduh, ya astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan kayak gitu jadi orang, gitu ya. Jadi bermazhab itu enak. Apa keuntungannya? Nih. Keuntungan kita bermazhab. Yang pertama, musannada. Apa musannada? Memiliki sanad yang bersambung. Jadi ketika kita bermazhab, sanad kita nyambung dari guru kita sampai terus guru-guru kita kepada imam mazhab, lalu sampai kepada imam Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, mudalla, memiliki dalil hujah yang sangat jelas. Tidak semua ulama-ulama mazhab itu ketika mereka mengambil hukum nggak berdalil, tidak. Mereka punya dalil, punya hujah. Kenapa? Karena semua dalil itu ada di benak mereka. Mohon maaf, imam-imam mazhab itulah mereka yang hafal, rata-rata hafal Al-Quran dan hafal ribuan
Hadis. Ketika mereka ingin mengambil istinbat hukum, ulama mazhab, mereka tinggal ada di otak mereka. Al ilmu bersudur ketika mereka. Kalau kita al ilmu pi laptop. Ilmu pi laptop, ilmu kita. Kalau laptopnya hilang ilmunya. Kayak saya ini. Itu hadirin. Oke, ya. Terus berikutnya. Itu baru terkait dengan mazhab. Ya, berikutnya terkait dengan kebangsaan, penting. Ini dia. Ahlus Sunnah wal Jamaah menjadikan kemaslahatan sebagai prinsip utama dalam berpolitik. Ini penting. Jadi ketika Ahlus Sunnah wal Jamaah berpolitik, yang diutamakanlah kemaslahatannya. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, mohon maaf, tidak ada ceritanya pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah itu buko, memberontak pada pemerintah yang sah. Enggak ada memberontak pada pemerintah yang sah. Ketika pemerintah sudah terpilih, maka kita hormati. Kita kudu belajar pada Syria, kita kudu belajar pada Irak, kita kudu belajar pada Libya. Ya, saya teman-teman pernah buat seminar dulu, jangan Suriah ke Indonesia. Kenapa? Suriah itu na'udzubillah, ya Allah, kasihan sekali. Ya, kalau antum ke sana, saya pernah belajar di sana, damai, aman, tapi sekarang kacau balau. Kenapa? Karena tadi ada kelompok-kelompok yang, mohon maaf, ingin memberontak kepada pemerintah. Akhirnya apa? Umat Islam terpecah sampai sekarang, kasihan. Gitu ya. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah enggak demikian. Ahlus Sunnah wal Jamaah menghormati pemerintahan yang terpilih secara sah. Tidak ada bukoh, tidak ada pemberontakan di situ. Ya. Prinsip kemaslahatan ini membuat Aswaja dapat menerima model kebenaran politik apapun. Jadi gini. Karena kemaslahatan, sekarang kalau kita bicara politik, nanti akan bicara apakah Pancasila enggak. Kita ingin begini. Negara kita negara luar biasa. Ya. Negara kita negara luar biasa yang harus kita hormati, yang harus kita makmurkan di sini. Kita bermain di sini, kita membesarkan negara kita. Ya, nanti antum akan berkaji tentang demokrasi, apakah ini enggak. Ya, demokrasi masih, bagi saya demokrasi adalah salah satu bentuk dalam pemahaman pemerintahan keislaman. Dia tidak togut, dia tidak kafir karena bentuk. Karena kalau kita bicara tentang bentuk model pemerintahan Islam itu bermacam-macam. Zaman Nabi, mohon maaf, zaman Nabi ketika Rasulullah meninggal, Rasulullah menunjuk Abu Bakar As-Siddiq, ditunjuk dia. Abu Bakar As-Siddiq kemudian menunjuk Umar. Utsman gimana? Kan tidak, pilihan, diangkat beberapa orang yang disebut dengan tim khusus. Kan begitu. Ya enggak? Demikian pula Ali. Tapi kemudian setelah meninggal dunia berubah menjadi bentuk dinasti kerajaan. Apa kita mengatakan model mana yang pas? Semuanya macam-macam modelnya. Oleh karena itu ketika kita mengatakan demokrasi itulah sementara pilihan terbaik kita saat ini. Gitu ya. Dan kita hormati itu dan kita besarkan itu. Karena demokrasi juga nilai-nilainya terkandung dalam ajaran Islam. Wasyawirhum bilati ya, wasyarhum. Ya, kita bermusyawarah. Kata-kata syawir itu bermusyawarah. Demokrasi adalah musyawarah. Insyaallah. Enggak ada masalah, aman insyaallah. Jadi sekali lagi akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak bugo, tidak melakukan pemberontakan kepada pemerintah yang sah. Berikutnya, teman-teman saya bahagia. Dengan demikian, ketika kita bicara akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah keyakinan pada diri kita, bagaimana kita dengan keyakinan yang kita miliki ini, itu kita berperan serta untuk berkontribusi besar untuk bagaimana menjaga persatuan kesatuan bangsa kita ini. Pertama, yang kedua bagaimana kita mengembangkan, memajukan negeri ini. Karena walaupun bagaimana ketika kita berperan, yang diuntungkan adalah umat Islam juga. Karena bagaimanapun umat Islam terbesar di negeri ini. Kita jaga, kita rawat negeri ini. Bersyukur Indonesia adalah negeri yang luar biasa. Kita pulaunya banyak, sukunya bangsa, tapi bersatu. Negara-negara lain, Timur Tengah, bangsa cuma satu. Bangsa Arab, tapi susah bersatu. Ya. Mereka hancur, luar biasa. Ya, yang negara perang maksud saya, bukannya negara yang nggak perang. Mereka susah bersatunya. Tapi kita dengan sekian suku bangsa banyak, tapi bisa bersatu. Dan peran besar sekali ini mengatakan, jangan lupakan peran terbesar adalah pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu peran besarnya. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah kita dilatih dari kecil, kita punya sifat tasamuh. Karena ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah punya sifat tasamuh, toleransi. Tidak tetap menghormati perbedaan yang ada. Makanya dalam fikih kita berbeda-beda, nggak ada masalah toh. Mohon maaf, di akidah dalam pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah ketika berfikih itu kan boleh ikut mazhab Syafi'i, boleh Hanafi, boleh Maliki, boleh Hambali, 4 mazhab. Kan begitu. Silakan kita pilih.
Tapi karena Indonesia kebanyakan Syafi'i ya kita ikut Syafi'i. Tapi kalau antum ke Damaskus itu Hanafi. Saya terus terang saja, saya ketika Damaskus belajar fikih Hanafi. Saya belajar sama Syekh Ismail Az-Zabibi. Itu belajar kitab fikih Hanafi, Al-Ikhtiyar li Ta'lil Mukhtar. Saya belajar sama Syekh Muhammad Taseh, itu belajar kitab yang namanya Nurul Idoh. Kemudian belajar kitab Marokil Falah. Itu fikih Hanafi semuanya. Ya, kenapa? Karena Damaskus fikihnya Hanafi. Tetapi Masya Allah mereka meskipun mereka Hanafi, di luar mereka juga banyak Syafi'i. Tapi Masya Allah karena tadi pola pikir mereka tasamuh, mereka saling menghormati. Keren kayak kita gitu, amin. Amin ya. Jangan mudah menyalahkan orang lain gara-gara berbeda fikih. Yang penting adalah kita bermazhab tadi, punya sanad yang luar biasa dari guru-guru kita. Apapun pilihan kita silakan saja. Tapi sekali lagi mengatakan sama antum, guru-guru antum, mazhab antum ialah mazhab guru-guru antum sendiri. Apa sampaikan guru itulah mazhab antum. Karena kita kayak saya, mazhab saya lah mazhab yang saya belajar dari guru saya. Ya, saya belajar fikih Syafi'i misalnya, saya belajar dari guru yang lain. Saya belajar fikih Syafi'i sama paman saya. Misalnya kayak gitu. Berarti fikih saya, fikih Syafi'i. Saya belajar fikih Syafi'i misalnya Al-Fiqhul Haji pada Syekh Mazen. Syekh Mazen adalah muridnya Syekh Dr. Mustafa Al-Bugho. Misalnya kayak gitu. Berarti fikih saya Syafi'i. Asik-asik aja. Nah, tasamuh seperti ini, toleransi seperti ini, itu yang kita kedepankan. Ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mereka tasamuh, toleran pada perbedaan pendapat. Itu yang kita inginkan. Gitu ya. Oleh karena kalau kita seperti ini, aman dunia ini. Gitu ya. Aman. Karena ad-din al-Islam adalah agama yang tasamuh, agama yang penuh toleran, bukan agama yang kekerasan. Nauzubillahi min dzalik. Antum berbeda silakan, tapi tetap ihtiram. Gitu ya. Jangan mudah mengkafirkan, jangan mudah membid'ahkan. Nah, ini penting juga. Jangan mudah membid'ahkan. Nauzubillahi min dzalik. Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Jangan sampai masuk pada kelompok seperti ini. Ya enggak. Selama itu punya dalil yang secara secara fikih, secara hukum itu masih diperbolehkan kita lakukan, tidak mengapa. Karena kajian-kajian ulama adalah selama itu la yukhalif, tidak berselisihan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, maka itu enggak masalah. Apapun ketika dikatakan bid'ah, maka insya Allah bid'ahnya masih dikatakan bid'ah hasanah, bukan bid'ah dolalah. Wa iyadzubillah. Gitu ya. Alhamdulillah. Saya demikian, mudah-mudahan manfaatnya. Mohon maaf kajiannya sangat singkat sehingga bingung saya menyampaikannya apa. Tapi karena paginya fokus. Karena kalau pengen fokus ya ini saya menyampaikan ini 5 kali pertemuan. Tapi fokus per lembar. Ya, talim-talim saya pakai pakaian ini. Pakai ini, makalah ini, tapi 5 kali pertemuan. Sekali pertemuan 2-3 lembar. Jadi fokus. Nah, ini bingung jadinya saya mau ngomong apa. Ya, ngalor ngidul, yang penting gua ngomong aja lah. Yang penting paling enggak ada dasarnya. Bahwasanya aswaja adalah akidah kita, aswaja adalah pemahaman kita, yang ciri-cirinya adalah tawasud, yang kedua tasamuh tadi ya. Yang ketiga tawazun, gitu ya. Itu pemahaman kita, sehingga dengan demikian akidah kita insya Allah kita terselamatkan, pemahaman Islam kita pemahaman yang terselamatkan, yang tidak mudah mengkafirkan, menyalahkan orang lain yang ketika berbeda pendapat selama masih punya hujah. Kalau itu kita pahami, insya Allah kita terselamatkan, insya Allah kita enak, gitu ya. Jadi dengan demikian pemahaman kita akan benar insya Allah, karena guru-guru kita seperti itu. Saya berikan contoh, ada kasus yang luar biasa yang mungkin bisa menjadikan pemikiran kita sama-sama. Ada satu ulama misalnya, nggak sebutkan ya, satu ulama itu satu saat itu dia diundang oleh orang Nasrani, orang yang bukan Islam, non Muslim, Cina. Dia minta tolong, ya Mbah, kalau bisa tolong sholatkan jenazah mas saya yang meninggal dunia. Dia bukan Muslim, tapi kata kiai ini, ya wes, gue tak teko. Kan luar biasa. Ketika datang diundanglah satu seniornya itu ikut bersama-sama sholat. Diajarlah ke rumah orang Cina yang meninggal dunia tadi. Ketika keluar orang Cina, jenazah taruh di depan sini. Depan. Kata Mbah tadi, Mbah Yai, ya enggak. Ketika melihat jenazah depan, kata Mbah Yai, tolong jenazah taruh di belakang dulu. Setelah jenazah dipindahkan ke belakang, Mbah Yai sama satu senior sholat. Sholat apa? Sholat zuhur. Bukan sholat jenazah, sholat zuhur. Kenapa? Tempatnya bersih, tidak bernajis. Sah kan? Sah. Udah punya wudu, selesai sholat zuhur. Habis sholat zuhur, Mbah Yai sama muridnya pulang. Kata yang Cina ini, Mbah Yai,
kok salat jenazah begitu? Biasanya kan kalau salat jenazah di depan, ini kok jenazah masa kok di belakang? Apa kata Mbah Yai? Salat jenazah di depan itu kalau bagi orang mukmin, orang muslim di depan itu karena dia tahu jalannya. Masnya sampean itu belum mukmin, belum muslim, saya terbelakang karena belum tahu jalan, biar ngintil begitu. Ini kan jawabannya luar biasa. Artinya tidak langsung mengatakan kagak boleh. Itulah kecerdasan ulama-ulama kita. Enak kan punya guru kayak gini kan? Ya, yang bisa mencari solusi dari permasalahan yang ada. Tidak langsung orang kafir gak begitu. Tapi hubungan kemanusiaan tetap jalan. Kan enak kalau punya guru kayak gini. Ya, nah cari guru yang kayak gitu. Yang ketika kita hadir damai, tentram. Bukan malah menambah masalah. Tuh keren kalau kayak gitu. Ya, mudah-mudahan masih banyak guru yang kayak gini. Ya, betul lah kira-kira kan gitu kan? Sah salatnya ngintil. Cara jalan keluar luar biasa guru-guru kita kayak gitu banyak. Ada lagi yang kisah cukup terkenal, saya kira antum pernah baca kisah ini ya. Di WA yang dulu ya. WA yang ketika orang santri-santri membahas dalam Basul Masail tentang hukum membaca tahlil dengan geleng-geleng kepala. Mungkin masih ingat kisah itu. Ya enggak? Di awal-awal WA dulu. Ya enggak? Ini kejadian di Magelang seingat saya. Jadi santri membahas bagaimana hukum la ilaha illallah, la ilaha. Boleh enggak? Kalau kelompok sebelah yang mudah sekali membid'ahkan orang lain mengatakan bid'ah. Enggak ada. Rasulullah tidak pernah geleng-geleng kepala gitu ya. Dicari ya enggak ada dalilnya. Dibuka di kitab-kitab tidak ada pembahasan tentang hukum menggelengkan kepala ketika baca tahlil. Enggak ada dalilnya. Kemudian apa? Datanglah Mbah Yai. Pas Mbah Yai datang, Mbah Yai ngomong sama santri, tolong buatkan aku kopi sek. Kata Mbah Yai, dibuatkanlah kopi. Ketika Mbah Yai dikasih kopi, Mbah Yai duduk, minum Mbah Yai kopinya. Diminum, habis minum Mbah Yai ngomong ini, alhamdulillah nikmat. Nah, gitu kan? Sampai kopi habis. Setelah kopi habis, kata Mbah Yai, ya wes ya, aku tak mulai saya ya. Enggak ngomong apa-apa Mbah Yainya. Langsung pulang Mbah Yai istirahat. Kata santri senior yang mimpin Basul Masail, wes kepetuk jawabannya. Sudah ketemu jawabannya. Kata santri yang junior, loh Mbah Yai enggak ngomong apa-apa. Mana jawabannya? Tadi yang mana? Geleng-geleng tadi. Oh ternyata kalau nikmat tuh geleng-geleng. Makanya kalau tahlil geleng-geleng enggak? La ilaha illallah. Enak enggak gitu? Coba ente kalau tahlil pala ente urus aja. La ilaha illallah. 100 kali pasti diurut ente. Ya. Bisa salah urat kita. Artinya betapa indahnya. Kalau kita melihat seperti indah Islam itu. Jadi jangan saya perbedaan itu bagi kita terpecah. Aswaja menyatukan itu semuanya. Gitu ya. Karena kita dilatih untuk menghormati. Bukan mengkafirkan orang lain. Ulama-ulama kita mengislamkan orang. Sementara ada orang mengkafirkan orang Islam. Innallahi wa inna ilaihi rajiun. Masa hanya gara-gara tahlilan kemudian jadi kafir kan kan lucu jadinya gitu ya. Kita nggak seperti itu, tapi kita adalah orang-orang yang sekali lagi tasamu, kita ikuti guru-guru kita, insya Allah semuanya pada guru kita udah benar adanya. Kalau ada perbedaan pendapat silakan saja selama punya hujah, punya dalil. Itu pesan saya ya. Kalau nggak punya hujah dan dalil jangan diikutin ya, karena macam-macam. Saya berikan contoh gini, mohon maaf, terlepas antum sudah tidak. Sekarang saya melihat ada orang-orang itu kalau sholat itu tangannya sedekapnya itu megang sikutnya. Dan saya nggak pernah bertemu, saya nggak pernah lihat dalil seperti itu. Nggak ada yang ini. Saya belum pernah ketemuin. Saya ngaji sama guru saya belum pernah ketemuin. Karena namanya ala rusuk itu, rusuk tuh ini rusuk. Jadi yang kita pegang rusuk. Mawadu alai sa'ah. Jadi begini, bukan begini. Kalau ini wallahu alam. Ya terserah dia sih. Tapi kalau ingin ikut sunnah Rasul ya ini kan. Bukan ini. Itu contoh misalnya. Ini belum pernah temuin terus aja. Atau karena baca saya sangat sedikit kali. Tapi sepanjang pengetahuan saya yang namanya rusuk itu ini. Makanya kita megangnya begini kan. Ya kan. Gak gini kan. Tapi sekarang mulai ada yang begini. Ya insya Allah. Ya, makanya ngaji sama guru jadi penting akhirnya. Ya enggak. Selalu kamaru aitu munusoli itu. Sholatlah engkau sebagaimana engkau melihat aku sholat. Lah bagaimana kita melihat Rasulullah sholat? Kan nggak mungkin kan? Kita melihat siapa? Guru kita. Nah guru kita mencontohkannya. Itulah yang benar. Gitu loh. Ya.
Jadi kadang-kadang kalau kita baca buku sendiri pemahamannya bisa beda, tapi ikutin guru kita yang mencontohkan, aman insya Allah. Ya, nah seperti itulah teman-teman sekalian bahagia. Kalau kita ikuti guru jadi lebih selamat, dengan catatan adalah guru yang, mohon maaf, yang punya sanad loh ya, bukan guru yang tiba-tiba jadi guru. Kadang-kadang ada orang baru tiba-tiba jadi guru, nggak ketahuan juntrungan dari ilmu dari mana. Nah kita ngaji sama guru yang punya ilmu, yang dia ngaji sama guru sebelumnya, sehingga secara kita sambung. Sama seperti antum baca Al-Quran. Saya tanya sama antum. Antum kalau baca Al-Quran saya tanya, ada nggak di antara antum semua ini yang baca Al-Quran pernah khatam sama guru? Jujur. Khatam dari awal sampai akhir. Ada nggak? Nggak pernah kan? Nah, itulah kekeliruan kita. Itulah kekeliruan kita. Saya nggak berarti mengatakan salah loh ya. Kekeliruan kita. Kalau bisa baca Al-Quran itu dari awal sampai akhir sama guru. Itu namanya talaki. Supaya membaca Al-Quran kita benar. Karena Al-Quran itu kita baca, mohon maaf, membaca Al-Quran itu tidak seperti yang tertulis. Membaca Al-Quran itu, ada baca-baca Al-Quran itu, tulisannya begitu, berarti bacanya nggak begitu. Kan begitu? Antum bagaimana bisa membaca Ismam kalau nggak pernah melihat mulut guru? Ismam bagaimana Ismam? La ta'man, tiba-tiba monyong aja, karena Ismam monyong. La ta'man, nggak begitu caranya, ada teorinya. Itu guru mencontohkan, itu contoh. Bagaimana kita membaca ayat-ayat yang disebut ayat gharibah kalau kita nggak pernah mendengar dari guru. Nah gitu. Makanya bulan puasa kalau bisa ngaji sama guru, ada guru. Ente tadarusan, dipimpin sama guru, sama orang yang pernah menghatamkan sama seorang guru, sehingga bacaan kita benar. Gitu ya. Kalau antum mau gabung sama saya silakan. Tiap malam Sabtu, malam Minggu saya ada dari jam 10 sampai jam 12 ngaji anak-anak muda. Itu menghatamkan Al-Quran. Dari awal sampai akhir. Targetnya bulan Ramadan selesai. Cuma malam Sabtu sama malam Minggu. Kalau mau sempat silakan datang musola saya. Saya dengarkan antum ngaji saya lurus, salah sebenarkan, saya lurusin. Saya dengar, saya nggak baca, teman-teman yang baca. Kan begitu. Itu namanya talaki. Supaya baca kita benar. Gitu ya. Nah, kalau kita ngaji guru kita enak akhirnya. Kenapa? Guru kita bersanad, punya sadar keilmuan, terselamatkan pemahaman kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya demikian, dan ini saya serahkan sini aja. Nanti fotokopi banyak silakan monggo aja. Ya, alhamdulillah. Kalau punya WA nanti saya kirimkan pakai HP saya, catat nomor HP saya. Kalau minta makalah ini, ya 0812 76 52 0812 76 52 6852. Nanti WA saya, chat ya. Nanya, Ustaz, makalah yang tadi dong, nanti saya kirimkan. Ya. Oke. 0812 7652 6852. Mudah-mudahan manfaatnya. Demikian ya Bang ya. Akhirul kalam, dan enggak pakai tanya jawab kan? Enggak pakai lah ya. Kenapa pula? Ada tanya jawab, Bang? Ada tanya jawab? Halo? Enggak pakai kan? Enggak pakai ya. Alhamdulillah. Bersyukur kalau enggak pakai tanya jawab. Yang repot pakai tanya jawab gitu ya. Dan manfaatnya mohon maaf. Melalui manfaatnya kalam, Allahumma afiq wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.